obat yang kita bilang bagus ini, kalau digunakan secara bijak maka dia akan menjadi vitamin. Tapi ketika penggunaannya terlalu berlebihan maka akan jadi doping. Kemudian ketika doping digunakan secara terus-menerus maka akan muncul efek samping. Efek sampingnya itu kalau penggunaan metabolisme ini adalah seperti halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Kenari Ring Hanum. Nah, seperti biasa teman-teman, ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah klik tombol subscribe ya. Dan untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar mendapatkan informasi terupdate dari channel ini. Nah, seperti biasa, kita tetap akan bahas seputar kenari. Kali ini pembahasannya adalah efek samping dari obat metabolisme ya teman-teman. Nah, jadi obat ini sebenarnya obat ini sangat bagus, recommended ya. Jadi obat ini cocok untuk menggacorkan kenari yang macet ataupun meningkatkan birahi betina. Jadi ketika betina terlambat birahi, teman-teman bisa pakai ini. Nah, dalam bagusnya obat ini, itu tetap ada efek sampingnya teman-teman. Jadi efek samping ini mungkin teman-teman tuh nggak menyadari. Jadi biar teman-teman juga nambah pengetahuan, nah, saya sharing pengalaman saya selama menggunakan metabolisme ini. Oke, sebelum kita lanjut bahas efek samping dari metabol, kita intro dulu. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan efek samping dari metabol ya. Metabol ini efek sampingnya apa akan kita bahas sekarang. Nah, jadi pertama saya akan jelaskan ini obat untuk mengatasi macet bernyanyi setelah ganti bulu, kemudian ganti bulu tidak selesai-selesai, kemudian betina terlambat birahi. Nah, ini bisa pakai obat ini. Aturan pakai kalau menurut instruksinya bisa 2 sampai 3 tetes langsung ke mulut atau dioleskan pada pakan atau extra wording ya sampai berkicau lagi. Kemudian setelah burung sudah berkicau, sudah gacor, nah ini nggak boleh digunakan lagi. Nah, jadi pengalaman saya menggunakan obat ini, tentu obat ini juga menjadi salah satu pilihan saya terakhir ketika pakai cara alami itu kurang cepat atau enggak selesai-selesai, enggak gacor-gacor, otomatis saya biasanya pakai metabolisme ya. Nah, kemudian efek sampingnya apa yang terjadi ketika kita menggunakan obat ini? Jadi obat ini juga ketika penggunaannya itu terlalu banyak bisa menjadi mengakibatkan efek samping ya teman-teman. Ya, obat ini tuh gini. Obat penggunaannya teratur maka akan jadi vitamin. Ketika penggunaannya terlalu berlebihan maka akan jadi doping ya. Kemudian ketika doping ini terus dilakukan maka otomatis akan jadi efek samping. Nah, ada beberapa efek samping ketika kita menggunakan metabolisme secara berlebihan. Yang pertama itu seperti ketika digunakan atau kita teteskan pada burung, posisi burung tuh berdiri. Jadi teman-teman tuh neteskan posisi berdiri sehingga air atau obat ini itu mengenai area bulu. Biasanya teman-teman tuh sering kena ke sekitar mulutnya. Itu efek sampingnya itu bulu di area mulut yang terkena metabolis ini akan rontok teman-teman. Itu pasti nanti jadi botak. Itu udah pasti banget. Atau kalau teman-teman kurang percaya, teman-teman juga bisa tes sendiri ya. Kita kalau teman-teman main di burung kicauan selain kenari, misalkan pada murai atau pucak hijau, nah, itu kan ada EF seperti jangkrik. Teman-teman juga bisa coba teteskan metabolis ini pada jangkrik. Otomatis jangkrik itu akan mati teman-teman ya. Jadi isi dari metabolisme ini cairannya itu sedikit seperti berminyak. Jadi mungkin efek samping atau dosisnya itu terlalu tinggi sehingga menyebabkan jangkrik yang kita tetes metabolisme ini akan mati. Nah, begitu juga ketika diteteskan pada kenari dengan posisi netesnya itu salah. Jadi posisi berdiri. Jadi otomatis metabolisme akan mengalir ke area samping mulut. Nah, itu nanti bulu samping mulut itu pasti rontok, teman-teman. Nah, 1 minggu penggunaannya itu maksimal kalau di tempat saya 2 sampai 3 kali, teman-teman. Nah,
Kalau selebihnya itu nanti menurut saya pribadi dari pengalaman akan mengakibatkan efek samping. Jadi obat yang kita bilang bagus ini, kalau digunakan secara bijak maka dia akan menjadi vitamin. Tapi ketika penggunaannya terlalu berlebihan maka akan jadi doping. Kemudian ketika doping digunakan secara terus-menerus maka akan muncul efek samping. Ya, efek sampingnya itu kalau penggunaan metabolisme ini adalah seperti bulu yang rontok terus, ya, ataupun burung yang jadi cabut bulu. Jadi efek samping dari obat ini adalah mengakibatkan birahi yang berlebihan. Ketika seharusnya udah stop tapi kita paksa karena kita ingin gacor lebih keras. Nah itu antusias kita yang berlebihan malah bisa membuat burung kenari kita menjadi rusak, teman-teman. Nah, selain itu ketika penggunaan metabolisme itu kita teteskan ke paruh. Nah, penetesan ke paruh burung ini dengan posisi yang salah tentu akan mengakibatkan efek samping seperti area sekitar mulut akan rontok, teman-teman, ya. Jadi kalau teman-teman kasih tetes burung itu posisinya jangan berdiri. Jadi usahakan agak tertidur begini ya. Jadi nanti kita tetes otomatis cairan ini akan turun ke bawah. Kalau ketika kita berinya posisi tidur gini, otomatis cairannya akan menetes ke area samping paruh, teman-teman. Jadi akibatnya adalah samping paruh akan botak. Nah, itu udah efek samping dari penggunaan metabolisme yang salah. Nah, kemudian untuk efek samping lain seperti cabut bulu ataupun dia malah rontok nggak selesai-selesai. Nah, itu jadi dari pengalaman saya pribadi ketika awal-awal dulu pelihara kenari itu gini. Saya terobsesi kenari agar semakin gacor. Udah mulai gacor tapi tetap saya kasih terus, saya pacu pakai ini. Benar, dalam waktu yang cukup singkat kenari tetap akan gacor, akan ngotot, dia akan bunyi terus, akan semakin apa ya, semakin gacor atau semakin lama bunyinya. Bunyi itu akan lebih antusias. Tapi efek sampingnya setelah penggunaan terlalu lama malah jantan itu cepet ambrol lagi, teman-teman. Yang tadinya udah selesai ambrol, udah waktunya produksi, tapi saya cuman pacu pakai ini karena saya kejar pengen dengar suaranya terus. Nah, semakin keras atau semakin panjang gitu ya, malah efek sampingnya kenali jadi cabut bulu. Nah, kemudian rontok lagi bulunya. Jadi mungkin karena yang terlalu panas di kita suplai metabol ini ya, burung malah yang harusnya udah mapan malah jadi kita harus mengkondisikan yang tentu memakan waktu yang lama. Nah, penggunaan kalau di ternak saya ataupun untuk mengatasi pejantan saya yang habis mabung atau apa, tetap saya kasih ini maksimal 1 minggu itu 2 sampai 3 kali. Penggunaan lebih dari itu menurut saya pribadi saya nggak anjurkan karena efek sampingnya tentu akan muncul, ya. Penggunaan yang lebih baik dengan dosis yang secukupnya aja. Yang penting udah masuk ke kenari udah tersuplai, kelihatannya udah mulai gacor, udah stop, nggak usah diberikan. Kita cukup secukupnya aja. Jadi hanya di awal, misalkan 1 minggu 2 kali atau 3 kali, minggu depan kok udah ada perkembangan, berarti teman-teman bisa stop penggunaannya. Nah, begitu juga dengan betina-betina yang kita naikkan birahinya, tetap 2 sampai 3 kali aja penggunaan. Kemudian kita lihat perkembangan di minggu depan. Minggu depan tuh betina ada perubahan untuk lebih mulai sobek-sobek koran atau mulai ketika kenari gacor posisi badannya itu mulai singset. Nah, itu tetap teman-teman bisa stop penggunaan metabolnya. Kita cukup pantau dengan tambahan EF alami seperti teman-teman bisa pakai sawi atau apel atau telur puyuh untuk lebih mendongkrak birahinya. Jadi jangan terlalu terpacu atau terfokus dengan menggunakan metabol ya. Nanti takutnya karena terlalu dipacu dengan metabol, betina yang awalnya udah siap tuh nanti malah terlalu panas ya, kondisinya terlalu panas jadi netes bulu. Nah, netes bulu nanti malah birahinya hilang lagi. Nah, nanti teman-teman memerlukan waktu lagi untuk mengkondisikan lagi. Jadi sebaiknya penggunaan ini secukupnya aja.
Jadi untuk settingan setiap peternak tentu beda-beda. Jadi teman-teman bisa ambil mana yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Karena kenari itu lain hari, lain cerita, lain tempat, lain cerita ya. Misalkan tempat saya itu settingannya 1 minggu 2 sampai 3 kali cukup. Nah, tapi teman-teman, tempat saya kok kondisinya tiap hari dikasih tidak apa-apa. Itu juga tergantung karakter dari burung karena setiap burung mempunyai karakter yang berbeda-beda. Jadi informasi ini saya berikan karena di tempat saya dengan kondisi settingan penggunaan metabolisme ini seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, semoga video ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kemudian kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah ya. Bisa komen di bawah atau chat langsung ke nomor saya di deskripsi. Nah, nanti kita bahas atau kita sharing lebih dalam, kita sharing pengalaman. Jadi kita dapat mana yang benar-benar sesuai atau pas dengan kondisi kenari teman-teman. Nah, oke. Saya rasa cukup sekian video dari saya tentang penjelasan efek samping dari metabolisme ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan salam ternak.